Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Nurfitria Utami dengan NPM 172151017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya, yaitu matematika ditinjau dari filsafat ilmu. Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pembimbing Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes Magister Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Langsung saja ke pembahasan, yaitu matematika berdasarkan filsafat ilmu. Pada pembahasan kali ini, matematika ditinjau dari berbagai aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi merupakan bagian dari filsafat dasar yang mengungkap makna dari sebuah eksistensi. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang watak, batas-batas, dan berlakunya dari suatu ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi merupakan ilmu yang membicarakan tentang kegunaan ilmu pengetahuan itu sendiri. Pembahasan yang pertama yaitu matematika ditinjau dari ontologi. Matematika merupakan ilmu tentang logika dan pola pikir mengenai bentuk, susunan, besaran, konsep-konsep yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Definisi ini menunjukkan bahwa matematika sebagai sebuah ilmu yang bertitik tolak pada logika manusia. Matematika membahas mengenai beragam bentuk, susunan, besaran, satuan, dan konsep-konsep di mana konsep yang ada dalam matematika saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Konsep matematika tidak hanya berhubungan dengan konsep lainnya dalam kajian ilmu matematika itu sendiri, tetapi dapat juga berhubungan dengan bidang ilmu lain atau dengan kehidupan sehari-hari. Di samping itu, definisi matematika juga menunjukkan ilmu tentang pola, yaitu pola pikir manusia yang mampu menangkap berbagai pola dan keteraturan dalam suatu kajian bidang ilmu maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang kedua yaitu matematika ditinjau secara epistemologi. Epistemologi ini membahas mengenai karakteristik matematika, yaitu ada beberapa karakteristik matematika. Karakteristik yang pertama yaitu memiliki objek yang cenderung abstrak. Dalam matematika, objek dasar yang dipelajari adalah bersifat abstrak. Sering juga disebut objek mental. Objek matematika bersifat abstrak karena matematika merupakan abstraksi dari dunia nyata yang dapat dipahami maknanya. Karakteristik yang kedua yaitu bertumpu pada kesepakatan. Dalam matematika, kesepakatan merupakan tumpuan yang amat penting. Kesepakatan yang amat mendasar adalah aksioma dan prinsip primitif. Aksioma adalah kesepakatan atau pernyataan yang sering dinyatakan dan tidak perlu dibuktikan. Sedangkan konsep primitif adalah pernyataan yang tidak perlu didefinisikan. Keduanya sangat diperlukan dalam pembuktian-pembuktian dalam matematika. Karakteristik yang ketiga yaitu berpola pikir deduktif. Dalam matematika, sebagai suatu ilmu, hanya diterima pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif ini secara sederhana dapat dikatakan sebagai pemikiran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum, kemudian diterapkan atau diarahkan kepada hal yang bersifat khusus. Di samping itu, ada pendapat lainnya yang menyatakan bahwa berpikir deduktif adalah proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang sebenarnya telah ditentukan. Selanjutnya, karakteristik yang keempat yaitu memiliki simbol yang kosong dari arti. Dalam matematika, jelas sekali terdapat banyak simbol yang digunakan, baik berupa huruf maupun bukan huruf. Suatu rangkaian simbol yang bisa membentuk suatu model matematika dapat berupa persamaan, pertidaksamaan, bangun geometri tertentu, dan sebagainya. Misalnya, huruf yang digunakan dalam model persamaan X sama dengan Y, model tersebut masih kosong dalam arti. Artinya, terserah kepada siapa saja yang memanfaatkan model tersebut. Karakteristik yang kelima yaitu memperhatikan semesta pembicaraan. Sehubungan dengan simbol yang kosong dari arti tersebut, menunjukkan dengan jelas bahwa matematika diperlukan kejelasan dalam lingkup apa suatu model tersebut dipakai. Karakteristik yang keenam yaitu konsisten dalam sistemnya. Di dalam matematika terdapat banyak sistem. Sistem ada yang mempunyai kaitan satu sama lain, tetapi ada juga yang dipandang terlepas satu sama lain. Misalnya dikenal dengan sistem aljabar, sistem-sistem geometri.
Sistem aljabar dan geometri tersebut dapat dipandang terlepas satu sama lain, tetapi di dalam aljabar sendiri terdapat beberapa sistem yang lebih kecil yang terikat satu sama lain. Demikian juga dengan geometri. Terdapat beberapa sistem yang kecil yang berkaitan satu sama lain. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu matematika ditinjau secara aksiologi. Matematika ditinjau secara aksiologi ini membahas mengenai manfaat matematika dalam kehidupan manusia. Adapun beberapa manfaat matematika yaitu yang pertama, pola pikir sistematis. Matematika adalah salah satu pelajaran yang membantu manusia untuk berpikir secara sistematis. Hal itu sangat penting dalam menjalani kehidupan, baik dalam pekerjaan maupun keseharian. Melalui kebiasaan berhitung, berlatih deret, dan sejenisnya, secara tidak sadar manusia telah memasak otak untuk terbiasa berpikir secara runtut. Hal ini akan memudahkan dalam mengorganisasikan segala sesuatu. Yang kedua yaitu logika berpikir lebih berkembang. Seluruh aspek dalam pelajaran matematika berbicara mengenai kemampuan berpikir logis. Tidak ada asumsi, praduga, atau tebak-tebakan, semua harus dihasilkan melalui perhitungan yang tepat. Berdasarkan beberapa literasi yang ditulis, salah satunya oleh Johnson dan Rising, matematika dibentuk atas dasar kebutuhan pembuktian yang logis. Pernyataan ini tentu semakin menguatkan posisi matematika sebagai media pembelajaran afektif. Selanjutnya yaitu yang ketiga, terlatih berhitung. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan kemampuan berhitung. Semua orang butuh keterampilan berhitung, bahkan dalam skala yang sangat sederhana seperti menghitung uang kembalian. Sayangnya hal ini kurang disadari oleh sebagian masyarakat. Penggunaan angka yang sejatinya simbol untuk mengukur hasil malah menjadi hal yang dihindari. Yang keempat yaitu mampu menarik kesimpulan secara deduktif. Matematika sering disebut juga sebagai ilmu yang bersifat deduktif. Artinya matematika membantu seseorang untuk menarik kesimpulan berdasarkan pola yang umum. Hal ini akan membiasakan otak manusia untuk berpikir secara objektif. Kemampuan berpikir objektif adalah satu dari sekian banyak soft skills atau kemampuan yang dicari oleh seluruh bidang kerja. Bukan hanya itu, dengan sering menyelesaikan soal latihan matematika berupa kasus logika, maka manusia akan terbiasa berpikir secara rasional. Yang terakhir yaitu menjadi teliti, cermat, dan sabar. Pelajaran matematika syarat akan soal-soal yang rumit dan panjang. Hal ini tentunya membutuhkan kesabaran dalam menyelesaikannya. Terlebih jika salah satu langkah saja, maka akan harus mengulang kembali proses menghitung dari awal, sehingga akan melatih ketelitian, kecermatan, dan kesabaran. Demikian pembahasan mengenai matematika ditinjau dari filsafat ilmu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.